Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Dinasari MSc, dosen Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biokimia Gizi. Biokimia Gizi merupakan landasan ilmu di Prodi D3 Gizi yang menjadi dasar ilmu untuk mata kuliah berikutnya. Mata kuliah ini berada di semester 2 yang nantinya menjadi landasan untuk mata kuliah lainnya yang juga saya ampu, yaitu patologi manusia, evaluasi zat gizi, interaksi obat dan makanan, dan juga nantinya dari mata kuliah utama lainnya seperti diet etik dan juga isu diet mutakhir. Pada mata kuliah ini terdapat 11 capaian utama yang ingin kita capai melalui mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami bagaimana proses-proses biokimia yang berlangsung, mulai dari prinsip dasar metabolisme zat gizi, metabolisme air, peranan hormon dan enzim, memahami bagaimana proses metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, lemak, vitamin larut air dan larut lemak, makro dan mikromineral, lalu bagaimana interaksi antar zat gizi, dan nilai-nilai normal dasar biokimia darah. Adapun beberapa jenis referensi yang kita gunakan itu adalah beberapa buku seperti buku dari Human Nutrition, lalu Introduction to Human Nutrition Second Edition, yang ini adalah buku berbahasa Inggris dari miliknya Michael Gibney, dan juga Dasar Biokimia dari Leininger, Principle of Biochemistry. Kami juga mengintegrasikan beberapa publikasi penelitian kami yang berkaitan dengan topik-topik seperti metabolisme lemak dan juga metabolisme vitamin. Seperti di sini ada penelitian saya yang terkait dengan identifikasi biokimia dari VCO dan juga pemanfaatannya sebagai minyak urut atau ointment dan juga dikonsumsi secara oral. Lalu selain itu juga ada penelitian dari rekan saya yang juga merupakan tim dalam mata kuliah biokimia gizi, yaitu Bapak Setiawan, tentang perbandingan sifat sensoris dan kadar fenol dari teh tayu yang merupakan teh fermentasi. Nah, ini yang akan kita integrasikan ke dalam mata kuliah. Sementara itu penilaian dari biokimia gizi itu terbagi menjadi 2, yaitu 65% dari kuliah praktikum, dari kuliah teori, dan 35% dari kuliah praktikum, di mana penilaiannya terdistribusi menjadi tugas, kuis, UTS dan UAS. Nah, semuanya ini itu terbagi dalam persentase yang sama, 20%, 20%, 30%, 30%, seperti yang kami tampilkan. Lalu pada periode penilaian Serdosmart tahun 2024 ini, yang akan saya tunjukkan adalah video kuliah di kelas biokimia gizi pada pertemuan ketiga, pertemuan tentang peranan hormon dan enzim dalam sistem pencernaan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah biokimia gizi, yang kalau secara dari LPS yang sudah disampaikan bahwa pertemuan pertama itu prinsip dasar biokimia, pertemuan kedua itu adalah prinsip dasar metabolisme, bagaimana proses-proses metabolisme yang berlangsung, spesifiknya adalah metabolisme pada air. Lalu berikutnya adalah untuk minggu ini itu adalah tentang peranan hormon dan enzim di dalam sistem pencernaan tentunya, dan juga metabolisme. Secara garis besar, capaian dari mata kuliah yang ditargetkan untuk biokimia pada topik ini itu adalah mampu menjelaskan peranan hormon dan enzim. Jadi kompetensi untuk D3 itu adalah bisa menjelaskan nanti hormon A fungsinya apa, hormon insulin fungsinya apa, itu nanti bisa dijelaskan dan bisa dipahami, sehingga fundamental dasar ilmu sainsnya itu bisa terkoneksi nantinya dengan aplikasi yang akan didapatkan dari mata kuliah berikutnya.
Biokimia itu adalah dasarnya, jadi meletakkan dasar dari keilmuan gizi. Salah satunya itu adalah biokimia gizi. Outline-nya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, sistem kerja hormon. Kita berangkat dari hormon dulu, baru nanti ke enzim. Lalu ada hormon dalam sistem pencernaan, jenis-jenis hormon yang ada dalam sistem pencernaan. Dan yang ketiga itu adalah sistem kerjanya enzim, bagaimana enzim itu bekerja di dalam tubuh kita. Lalu ada yang namanya inhibitor atau pengganggu kerja enzim. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis enzim yang ada dalam sistem pencernaan. Oke, bisa langsung kita mulai ya. Sistem hormon itu berada di dalam sistem kelenjar atau sistem endokrin yang diatur baik secara sadar ataupun tidak sadar dari sistem saraf kita. Jadi dari sistem saraf pusat, baik dari otak ataupun dari sistem saraf di sumsum tulang belakang. Jadi hormon itu bisa keluar tanpa kita sadar. Atau misalnya tertrigger oleh sesuatu yang lagi stres, tiba-tiba nanti craving sesuatu, ingin makan makanan yang gurih, ingin makanan yang manis, itu bisa terjadi karena brain itu terkoneksi dengan gut. Gut itu adalah bagian perut. Jadi apa yang terjadi di kepala kita itu bisa mempengaruhi apa yang ingin kita konsumsi. Jadi cewek-cewek biasanya dalam kondisi menstruasi atau ketidakseimbangan hormon itu bisa mengarah ke apa yang kita butuhkan, perubahan makanan yang kita inginkan, perubahan pola makan pada saat itu saja. Jadi ada yang namanya hormonal eating gitu. Nah ini yang perlu kita pahami. Tapi sistem endokrin itu secara keseluruhan itu sistem pengaturannya itu adanya di otak. Jadi di otak, sedangkan kelenjarnya itu ada di banyak tempat. Satu di otak, lalu ada di sini kelenjar tiroid, lalu juga ada di ginjal, ada juga hormon yang dihasilkan dari pankreas, dan juga hormon-hormon dari sistem pencernaan yang letaknya itu adanya di sekitar di balik perut. Ya. Jadi hormon itu memiliki kelenjar-kelenjar yang mengsekresikan hormon-hormon tersebut. Mulai dari yang pertama di kepala kita tuh ada, di otak kita ada kelenjar yang namanya hipotalamus. Ini mengeluarkan banyak jenis hormon dan juga memerintahkan atau memberikan sinyal kepada hormon lain untuk keluar. Kalau yang di sini di tiroid itu hormon pertumbuhan. Nah, tiroid ini penting sekali. Salah satunya itu perlu ada konsumsi iodium yang cukup supaya bisa memproduksi hormon tiroid. Lalu ada juga kelenjar adrenal. Adrenal ini berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan stres, jadi kortisol. Ada juga hormon adrenalin gitu ya. Jadi misalnya terpacu karena suatu aktivitas fisik yang cukup berat, atau yang suka olahraga, ada yang ikut UKM sepak bola misalnya, cewek-cewek juga ada kemarin ya, tanding sepak bola. Lalu yang suka volley, saya lihat sore sering ada yang main. Biasanya adrenalin ini beda, bisa lebih semangat ketika bertanding atau ketika dalam real auranya tuh bisa memberikan stimulasi hormon lain untuk keluar, sehingga kekuatan ototnya, kemampuan bertahannya jadi lebih besar. Lalu juga di mana di sini ada kelenjar pada organ reproduksi baik laki-laki atau perempuan. Itu ada, kalau di laki-laki dia menghasilkan hormon testosteron, perempuan juga ada tapi jumlahnya sangat sedikit. Lalu ada estrogen di perempuan, progesteron di keduanya, itu diproduksi oleh tubuh. Ini beberapa fungsi dari hormon yang ada di dalam sistem endokrin yang berada di dasar otak besar atau di hipofisis, di pituitari ya. Jadi di dalam otak kita tuh di dalam sini nih. Nah, itu ada hormon ACTH, adenocorticotropic hormone. Nah, ini fungsinya adalah produksi hormon tiroid, glukotiroid. Jadi dia dari sini perintahnya, nanti hormon yang lain yang keluar. Jadi otak itu luar biasa. Dia adalah mastermind dari sistem yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada hormon yang dirilis, nanti hormon yang dirilis ini memerintahkan hormon lain untuk rilis juga dan bisa bekerja. Ada juga FSH, LH, ini adalah hormon yang mengatur
pada saat siklus menstruasi pada perempuan. Folikel, lalu ada hormon LH, ICSH, prolaktin. Prolaktin ini biasanya itu adalah hormon untuk mendorong produksi ASI. Jadi dia bisa nggak ketika orang yang tidak ASI, tidak sedang memberikan ASI, itu memproduksi hormon prolaktin? Bisa. Tapi normalnya adalah pada ibu yang sedang menyusui. Jadi adanya prolaktin di situ. Ada somatropik hormon, ada melanocyte hormon, oksitosin, ini hormon relaksasi. Jadi biasanya dikeluarkan itu kalau bisa malam. Caranya itu macam-macam. Contoh membersihkan badan, pakai wangi-wangian, yang suka pakai minyak telon, pakai yang hangat-hangat, tempat tidurnya bersih, itu akan mendukung rilisnya hormon oksitosin. Jadi tidurnya bisa lebih rileks. Lalu ada ADH, antidiuretik hormon, ini mengatur pengeluaran air dari urin. Ada hormon tiroid yang letaknya dari sini, itu untuk pertumbuhan kita secara keseluruhan. Lalu paratiroid juga sama, parahormon. Dia mengatur, paratiroid ini mengatur kadar kalsium. Jadi sama-sama juga untuk pertumbuhan. Kadar kalsium di dalam darah. Lalu ada juga adrenal, diproduksinya itu di hormon dekat di kelenjar dekat ginjal, namanya kelenjar anak ginjal, adrenal itu. Lalu pankreas itu yang penting sekali. Dia memproduksi salah satu hormon yang paling canggih di seluruh dunia, namanya adalah hormon insulin. Insulin ini tugasnya cuma satu, membuka pintu sel seluler dalam tubuh kita. Jadi sel-sel tubuh kita itu kan membutuhkan energi nih. Energinya dapat dari mana? Dari mana? Dari karbohidrat, dari protein, dari lemak. Nah, bagaimana caranya glukosa yang ada di dalam darah ini tidak stay di dalam darah saja, tapi bisa diserap oleh sel? Perlu kunci. Kuncinya ini adalah insulin. Insulin tugasnya membuka pintu, selnya terbuka, nanti membrannya masuklah glukosa melalui transport aktif ataupun melalui proses keluar masuknya air, ada juga penyeimbangan osmosis. Ada kelenjar gonad atau kelamin yang tadi hormon-hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Timus atau kacangan ini adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi dia mengatur sel darah putih. Nah, sekarang kita fokus ke sistem pencernaan. Jadi ada hormon-hormon yang spesifik untuk sistem pencernaan. Mulai dia diproduksinya di mana, seperti apa, tapi hormon ini perlu ada. Karena tidak mungkin enzim itu bisa bekerja tanpa ada sinyal dari hormon. Kita lapar, ada hormon. Kita kenyang, ada hormon yang dirilis. Perut kita kosong, ada hormon yang akan keluar. Oke, ini ada sistem pencernaannya seperti apa alurnya ya, mulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, masuk ke dalam. Di sebelah kiri sini apa namanya? Dari kerongkongan ke lambung, lalu dari lambung akan menuju ke usus beberapa, usus halus, baru nanti di usus besar proses pembusukan sisa makanan dan dirilis itu dari rektum, dari dubur. Nah, yang paling banyak di situ ya hormon bekerja itu adalah di bagian usus karena terjadi pencernaan ketiga jenis makronutrien, baik itu karbohidrat, protein maupun lemak. Ini beberapa hormon yang utama di dalam sistem pencernaan. Dan 8 kita bahas satu-satu. Gastrin, gastrin ini diproduksinya berarti di mana? Gastrik, di lambung. Jadi dia diproduksi di lambung oleh sel G. Jadi di lambung itu ada kompleks-kompleks sel. Nah, ada sel yang namanya sel G, tugasnya adalah memproduksi gastrin. Nah, dia dirilis ketika ada makanan yang masuk ke dalam lambung. Jadi begitu kalian makan, lambungnya langsung ada makanan masuk nih. Yang keluar adalah hormon gastrin. Dia dipicu dari masuknya makanan ke lambung. Sinyalnya adalah ke bagian saraf yang ada di otak. Bayangkan dari perut yang terisi, sinyalnya ke otak. Itu yang namanya gut brain axis. Jadi ada hubungannya.
dan alkali. Kondisi lambung itu pada dasarnya itu seperti apa? Asam ya. Lambung itu asam, pH-nya rendah. Tapi kalau ada makanan masuk, pH-nya naik, artinya keasamannya berkurang. Ada hormon kolesistokinin. Ini adalah hormon yang target bekerjanya itu bukan di rongga pencernaan. Dia berada di kantong empedu. Target kerjanya. Artinya dia tugasnya adalah mengemulsi pencernaan pada proses pencernaan lemak. Lalu di pankreas, lambung, dan juga di liver. Dia adalah sinyal untuk mengaktifasi enzim-enzim yang ada di pankreas. Jadi artinya hormon insulin, glukagon itu akan diaktifasi dengan adanya kolesistokinin. Sama juga dipicu dengan makanan yang dari lambung. Kalau tadi makanan masuk ke lambung, yang keluar adalah gastrin. Masuk ke usus, yang keluar adalah kolesistokinin. Terus singkatnya biasanya CCK. Ini dia sederhananya yang dijelaskan tadi. Jadi CCK itu keluar ketika makronutrien sudah masuk ke dalam usus. Nanti dia akan menstimulus kerja untuk hormon-hormon yang ada di pankreas. Nah, ini hormon yang unik, namanya adalah ghrelin atau hormon lapar. Dia dirilis ketika lambung itu kosong. Jadi kalau lambung kosong, maka akan terjadi rilis dari hormon ghrelin. Begitu juga dalam kondisi stres. Jadi kerja lambung meningkat. Kalau kita stres, kerja lambung itu meningkat karena kortisol. Kortisol itu mempercepat detak jantung, bikin kita jadi awas, jadi rasa kantuk tuh hilang gitu. Ketika rasa kantuk hilang, kondisi lambung itu kan jadi lebih aktif ya. Jadi ada gerakan mobilitas. Jadi lambung kita tuh gak diem doang. Lambung kita jangan dibayangkan diem doang kalau gak ada makanan, dia tetap bergerak. Ketika ada hormon stres, gerakannya jadi lebih cepat. Akhirnya sinyalnya itu adalah lambung kosong karena stres. Akhirnya keluarlah hormon ghrelin. Kiranya lambungnya kosong, belum tentu lambungnya kosong padahal gitu. Jadi ada sinyal yang dikirim ke otak dengan keluarnya hormon ghrelin. Akhirnya yang namanya craving makanan. Jadi butuh kayak ingin makan lagi padahal udah kenyang, udah makan tadi masih pengen makan gitu. Namanya emotional eating gitu. Biasanya itu adalah karena adanya dorongan dari instabilitas dari hormon. Oke. Nah, kalau ghrelin sedang keluar, maka hormon leptin turun. Karena ghrelin ini isinya, ayo saatnya mengisi lambung, saatnya mengisi perut kita. Itu adalah sinyal yang diberikan oleh ghrelin. Jadi pada saat kita puasa, mendekati waktu untuk break fasting atau waktu berbuka puasa, misalnya ada yang intermittent fasting, itu biasanya akan dirilis ghrelin lebih banyak. Nah, ketika makanan sudah masuk, lanjut nih, kita kan makan ya, makanan masuk ke lambung, wah lambungnya langsung dapat sinyal, wah sudah mulai terisi lambungnya. Ketika lambung sudah cukup terisi, sudah mulai excited lambungnya untuk melakukan pekerjaannya, dan dia juga sudah dapat asupan, dia akan memberikan sinyal untuk rilis hormon leptin. Leptin ini adalah sinyal rasa kenyang. Kalau udah ini keluar, biasanya kita akan bilang kok kayaknya lambungnya udah cukup, sudah tidak demand lagi untuk pengisian makanan. Jadi dia bekerjanya, ghrelin dengan leptin itu secara antagonis, dia berbeda secara kerjanya. Kalau ghrelin sedang keluar, leptinnya ya. Kalau leptin keluar, ghrelinnya turun. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwa ketika leptin naik, itu kita juga akan melakukan deposit energi ke dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jadi energi udah masuk, udah dipakai seluruh tubuh, ada lebihan energi, maka akan dideposit oleh leptin menuju adiposa. Jadi energi yang lebih itu dideposit ke adiposa. Ini hormon insulin, tugasnya tadi apa? Iya, jadi dia tugasnya adalah sebagai key. Dia akan membuka
pintu untuk masuk ke dalam dari sel, glukosa bisa masuk. Ini bagaimana dia diproduksi, glukosa yang ada di dalam darah dari food intake, glukosnya nanti akan diproduksi oleh sel islet atau sel betanya pankreas. Insulin keluar, insulin akan menarik glukosa menuju ada yang ke liver, ke seluruh sel tubuh, ke adiposa kalau sudah cukup di seluruh tubuh, dan juga ke otot. Jadi orang yang latihan otot biasanya dia butuhnya energinya lebih besar. Glukagon ini antagonisnya dari insulin. Jadi kalau misalnya kita puasa dalam waktu yang lama, lebih dari 12 jam, 18 jam, glukagon akan ngambil energi. Kalau tadi insulin mendeposit energi, glukagon itu ngambil glikogen, gitu ya. Dia akan mengambil energi dari energi yang kita simpan, yaitu ada yang ada di liver, di otot, di lemak, gitu ya. Kalau orang yang sedang berpuasa dalam jangka waktu yang panjang, maka glukagon akan rilis. Tapi tanpa ada masukan ini ya, energi. Biasanya dia akan ambil dari simpanan energi yang ada di dalam tubuh kita. Ini regulasi kerjanya. Jadi bagaimana dia proses produksi dari pankreas, dia bekerja di dalam usus kita seperti apa. Kontrol food intake itu ada 3, dari leptin, insulin, dan ghrelin. Kalau misalnya intake-nya itu balance, maka hormon ini kerjanya juga balance. Ketika intake-nya over, maka akan terjadi ketidakseimbangan hormon. Atau berangkatnya justru dari ketidakseimbangan hormon. Nah, jadi ini bisa terjadi. Sekarang ramai PCOS. PCOS itu bukan cuma hormon sistik yang ada di ini ya, yang terganggu di sistem reproduksi, tapi juga hormon-hormon lain juga bisa ikutan terjadi imbalance. Cewek-cewek harus hati-hati ini, karena PCOS sekarang tuh banyak sekali yang menderita tanpa sadar, dan bahkan dari usia yang sangat muda. Lalu ada hormon pergerakan, namanya adalah hormon motilin. Tugasnya adalah mengatur pergerakan lambung, usus. Ini pergerakan yang tadi saya bilang ketika dalam kondisi kosong itu ada hormon ini. Kalau misalnya makanan masuk, dia akan lebih cepat, motilin akan keluar, sehingga men-trigger organ pencernaan kita yang ototnya itu otot halus untuk bergerak menjadi lebih cepat. Nah, ini hormon adrenalin, biasanya ini namanya hormon positif stress. Jadi ini hormon yang motivasi, mau naik panggung. Ada nggak yang mau naik panggung terus deg-degan gitu? Nah, itu sebenarnya adrenalinnya ada tuh di situ. Nanti kadang-kadang efeknya bisa fall out 100% atau blank. Kalau secara performingnya, lalu apa dampaknya kepada proses kita pencernaan kita? Ketika efeknya sudah wear off, artinya ketika adrenalinnya keluar, mungkin kita nggak akan craving. Tapi ketika adrenalinnya sudah turun kadarnya, baru kita craving. Contohnya bisa olahraga tuh, langsung kayak pengen apa ya? Makanya ketika biasanya bisa olahraga, disarankan untuk makan buah pisang yang tinggi energi gitu ya, tapi juga banyak seratnya. Lalu mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti ubi, bijur ya, kalau kita singkong, jagung itu boleh untuk menyeimbangkan. Jadi nasi juga boleh dicampur tuh dengan kacang-kacangan ataupun jenis biji-bijian lain. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Raise your hand. Go ahead. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Suaranya digedein. Kenapa kalau saat kita merasa lapar, terus makanan kita tuh kayak tiba-tiba belet gitu? Apakah itu ngaruh terhadap hormon di tubuh atau enggak? Oh, misalnya laparnya lapar banget nih, misalnya nggak sarapan gitu, tiba-tiba blank. Iya. Oh, oke. Nah, ini mungkin ada yang pernah ngalamin waktu PKKMB kemarin ya, kegiatan mulai dari jam berapa? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah siap-siap, udah nyampe di lokasi gitu. Berarti siap-siapnya harus lebih pagi lagi. Lalu nggak sempat sarapan. Terus kegiatannya
fisikal, artinya apel, baris berbaris, lalu harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Perlu diperhatikan bahwa itu terjadi karena kita kan dari malam, lambung kita kondisinya kosong nih. Ketika kan makan malam paling jam 8 gitu ya, terus kita tidur, misalnya kalian begadang juga gitu ketika sehari-hari ngerjain laporan. Nah itu kan ada proses begadang, lambungnya kosong, belum tentu makan gitu. Nah dari tidur, misalnya taruh tidurnya itu 6 jam 6 jam di dalam malam itu. Selama 6 jam lambung sudah kosong, paginya langsung aktivitas tanpa diisi, nggak sempet misalnya. Akhirnya terjadi prolong emptiness, jadi ada kekosongan yang lama dari lambung. Akhirnya tubuh kita kan itu butuh energi kan. Nah energinya ini kalau misalnya bisa diambil dari energi yang disimpan di otot, di liver, ataupun glikogen namanya, ataupun dari jaringan lemak, itu it's okay. Tapi kalau kondisinya sangat lama, itu bisa terjadi namanya hipoglikemi atau kadar gulanya turun. Nah kondisi hipoglikemi ini sangat normal kalau misalnya aktivitasnya banyak, tidak ada asupan, itu artinya kadar gula darahnya drop. Sehingga blank itu bukan karena hormon tertentu, tetapi karena rendahnya kadar gula di dalam darah. Sel-sel tubuh kita juga mau ngambil gula dari mana kalau gula darahnya juga rendah. Biasanya yang seperti itu harus segera diberi asupan. Biasanya dikasih gula darah untuk mendapatkan energi lebih cepat. Jadi gula yang sederhana. Baru setelahnya nanti bertahap dikasih makanan yang biasanya lebih lunak supaya lambungnya tidak kaget. Jadi bisa juga kaitannya dengan kalau ada kondisi tertentu seperti GERD ya, gastritis gitu, itu juga bisa menyebabkan blank. Jadi kayak bisa juga karena misalnya kekurangan asupan air di saat bersamaan. Jadi dehidrasi plus hipoglikemi. Kalau hiperglikemi kan artinya gula darahnya tinggi. Kalau hipo artinya gula darahnya rendah. Nah itu bisa terjadi kombinasi itu dan akhirnya bisa menyebabkan blanking bisa. Ya, part keduanya adalah dan tadi hormon sudah kita bahas. Berikutnya adalah enzim. Nah, nanti di akhir kuliah saya juga akan memasukkan ke dalam LMS, jadi kuis dan juga mini esai. Jadi akan saya kasih case nanti membuat mini esai di dalam bentuk forum mata kuliah, gitu ya. Jadi di dalam jadi di dalam forum perkuliahan nanti ada case yang bisa kita diskusikan lewat forum diskusi ya. Jadi semuanya sudah ada di LMS. Oke, kita akan talk about enzim atau enzyme ini. Sejarah penemuan enzim ini cukup unik. Jadi dulu ada seorang ilmuwan biokimiawan namanya adalah Louis Pasteur. Kalau tahu proses pasteurisasi itu karena temuannya Louis. Jadi pasteurisasi itu artinya memanaskan suatu komponen bahan pangan untuk membunuh bakteri. Biasanya sampai suhu 70 derajat itu bakterinya udah mati. Nah itu adalah dia menemukan komponen yang namanya ferment, karena dia bisa mengubah glukosa gula itu menjadi rasa yang sedikit asam. Apa komponen ferment ini dia tidak tahu. Lalu Edward Buchner yang kanan bagian bawah ya. Nah itu dia menemukan yeast atau ragi. Dia menemukan jamur komponen kunyit itu bisa menghasilkan suatu komponen yang dapat mengubah rasa bahan pangan ketika didiamkan dalam waktu dan suhu tertentu. Yang terakhir yang memberikan nama itu namanya adalah Fred Kuhner. Fred ini memberikan nama yang disebut ferment oleh Louis itu adalah sebenarnya namanya kita kasih nama enzim. Nah enzim, kalau kita get to know enzim, dia merupakan protein, tapi ada juga enzim yang tersusun dari RNA. Jadi ada enzim itu sebagian besarnya adalah protein. Itu kenapa protein itu sangat penting? Karena untuk bikin bahan bakar reaksi di tubuh kita aja itu membutuhkan protein. Jadi enzim itu strukturnya seperti ini. Ini ilustrasi ya, bentuknya cairan gitu kalau enzim.
tapi ini secara struktur gitu ya. Jadi ada yang namanya apoenzim, bagian proteinnya apoenzim, lalu ada koenzim, ada catalytic site, ada kofaktor. Kofaktor ini biasanya logam mineral. Nah, satu unit ini yang komplit namanya adalah holoenzim atau enzim yang aktif. Nah, catalytic site ini adalah tempat nempelnya substrat. Jadi substrat itu nempelnya di sisi catalytic site. Macam-macam reaksi yang didukung oleh enzim, oksidasi dan reduksi, lalu transferase, mindahin komponen kimia, itu tugasnya enzim. Lalu hidrolase, menggunting komponen yang besar dengan air, tapi butuh bantuan enzim. Air dia men-trigger reaksi supaya air itu bisa memotong komponen yang lebih besar. Jadi enzim itu kadang-kadang dia tidak ikut bereaksi, dia hanya memberikan tempat, kayak menyewakan tempat untuk substrat itu bisa bereaksi dan nantinya menghasilkan target produknya. Ada liase, isomerase, dan ligase. Liase ini dia untuk membentuk double bond. Jadi misalnya DNA itu kan bentuknya helix ya, begini ya. Nah, itu ditempelnya dengan liase. Isomerase itu adalah untuk membuat enzim itu bekerja untuk membuat suatu senyawa kimia punya cermin. Jadi yang tadinya di kiri jadi di kanan. Kan kita di cermin gitu ya. Jadi dia membuat kembaran isomer. Jadi bentuk lain. Sehingga tapi fungsinya itu bisa berubah sama sekali. Jadi isomernya glukosa misalnya. Isomernya itu galaktosa. Beda jenis gula. Namanya pun beda. Galaktosa dapatnya dari susu, glukosa dapatnya hampir dari semua jenis karbo. Lalu ada ligase. Ligase ini dia menghidrolisis. Jadi enzim itu diperlukan dalam banyak sekali jenis reaksi. Yang perlu kita pahami di dalam semua sistem kerja enzim itu ada 3. Pertama substrat. Substrat ini sebelum dia menempel pada enzim. Jadi dia belum jadi ini. Produk setelah nempel di enzim, dilepaskan oleh enzim itu adalah produk. Lalu kecepatan reaksi itu adalah speed. Jadi ada kecepatan reaksi yang kalau nggak ada enzim reaksinya mungkin berjalan sangat lambat. Kalau ada enzim reaksinya jadi lebih cepat. Itu yang disebut dengan katalisis atau katalisator. Jadi dia mendorong prosesnya itu menjadi lebih cepat. Enzim itu disebut dengan katalisator. Ini sistem kerjanya. Jadi di awal enzim itu begitu dia ketemu substratnya langsung meningkat. Nanti kalau sudah substrat sudah terpenuhi atau produk sudah terpenuhi, kecepatannya akan turun dan nanti akan berhenti. Sistem kerjanya ada yang namanya lock and key. Jadi hanya spesifik dia. Tugasnya hanya satu itu. Enzim dia punya satu sisi katalitik yang hanya bisa ditempeli oleh substrat yang spesifik ini. Contohnya, ini kita punya yang A nih. Kompleks enzimnya ada, kompleks substratnya ada, menempel, lalu produknya jadi 2. Berarti dari lebih kompleks menjadi lebih sederhana. Ini anabolisme atau katabolisme? Katabolisme. Dari yang kompleks menjadi sederhana. Lalu yang di bawahnya ada 2 substrat, nempel di enzim, keluarnya jadi nempel, jadi satu produk. Berarti dia anabolisme atau pembentukan. Jadi ada video. You can watch it later. Nah ini contohnya. Ada tadi, kalau yang tadi lock and key ya, yang ini induced speed. Induced speed ini artinya ketika enzim itu masih terbebas seperti ini, dia memiliki kemampuan untuk membuat suatu kompleks atau dia mampu mengikat dengan menyesuaikan bentuk dari substratnya. Jadi ada enzim yang bekerjanya kayak gini. Kalau yang di sini kita lihat di permukaannya, fokus ke permukaannya ya. Ini kan melengkung biasa ya. Tapi ketika misalnya sudah ketemu substratnya, oh ini dia substratku. Nanti kalau substratnya nempel, kayaknya harus ubah bentuk dikit deh. Nah, jadi dia bisa beradaptasi sehingga substratnya bisa nempel.
dan nanti menghasilkan produk. Namanya adalah prinsip induced fit. Jadi dia fitting dirinya. Enzim ini secara adaptif mengubah struktur kimianya supaya dia bisa menerima substrat. Di sistem kerja enzim itu juga bisa ada disturbannya. Jadi satu proses di dalam tubuh kita itu selalu ada tantangannya. Tantangannya ini kalau di enzim itu disebut disturban atau inhibitor. Nah, inhibitor ini muncul prinsipnya itu kita punya enzim, lalu kita punya substrat yang memang cocok dengan enzim. Enzimnya ini tahu si substrat ini cocok dengan enzimnya. Tetapi di saat bersamaan ada suatu kompleks senyawa yang dia juga memiliki struktur yang sama, bisa muat juga di enzimnya. Dia bisa berikatan juga ke enzimnya. Nah, ini dia langsung berada di sini. Dia kompetitif. Jadi ibarat kata harusnya ini berjodoh dengan ini, ada yang menghambat. Jadi orang yang merebut punya orang lain tuh inhibitor. Jadi ini tapi terang-terangan ya, terang-terangan gitu, nggak diem-diem. Ini benar-benar berebut gitu. Akhirnya enzimnya berikatan dan substratnya justru yang nggak berikatan. Akhirnya yang bekerja ya akhirnya adalah ke penghambat tadi, inhibitor. Ini kita udah di sini udah kesel nih ada inhibitor enzim. Tapi ada yang lebih menyebalkan lagi. Namanya inhibitor disturban yang non kompetitif. Nah, kompleks ini dia nggak nempel di sisi aktif enzim. Jadi ini enzim punya sisi aktif nih dua. Ada juga dia punya sisi allosterik namanya, sisi berikatan lainnya. Dia harusnya berikatan dengan substrat, tapi ada inhibitor. Inhibitornya nggak dari depan, dia menusuk dari belakang. Non kompetitif. Substrat masih senang-senang aja nih, tapi ketika udah ketempelan si enzimnya, tahu-tahu enzim ini strukturnya, perilakunya berubah. Sekarang kamu berubah. Siapa yang mengubah kamu? Substratnya sama enzim gitu. Ketika si substrat mau bersatu dengan enzim, tahu-tahunya enzimnya udah berubah. Sisi aktifnya udah berubah. Akhirnya mereka tidak bisa bersatu karena ada inhibitor non kompetitif. Gak terang-terangan diem-diem. Karena mereka sebenarnya bisa sama-sama diikat oleh enzim, sebenarnya teman-teman versi biokimia. Ini yang terjadi namanya inhibitor non kompetitif. Tolong ini jangan ingat nanti kalau ujian dicari penjelasan mana nih yang pelakor kemarin. Nggak bisa. Jadi kita harus merefer bahwa itu analoginya seperti itu. Jadi ada yang kompetitif dan juga non kompetitif. Lalu di sini ada enzim-enzim yang ada dalam sistem pencernaan. Perlu diingat di mana letaknya. Kalau di mulut kita enzim apa? Amilase atau protein. Di lambung ada di usus halus, ini ada banyak ya. Halus, ada peptidase, nuklease, pokoknya yang ase itu kode name dari enzim. Nah, lalu ada di pankreas yang tugasnya adalah mencerna. Lipase itu untuk lipid, tripsin itu untuk protein, DNase dan RNase itu adalah untuk regulasi genetik. Oke, karena tadi sudah tidak ada pertanyaan dalam kuliahnya. Nanti semua material itu bisa diakses di LMS. Jadi di LMS di sini di pertemuan ketiga. Ya, di pertemuan ketiga ini, nah materialnya bisa di-download dalam bentuk PDF. Di sini sudah ada linknya. Lalu ada video tambahan terkait dengan metabolisme enzim. Ini bisa untuk pengayaan, jadi material tambahan. Ini sebenarnya dia fun videonya, animasi gitu, jadi bisa ditonton. Saya juga kasih dua bagaimana hormon bekerja. Nah, ini untuk topik diskusi
Kalau ada yang punya pertanyaan ataupun case yang belum selesai, itu boleh di drop di sini nanti pertanyaannya. Semua orang bisa karena ini open discussion. Lalu quiz di sini. Ini timestamp-nya untuk quiznya nanti akan kita ubah. Jadi waktunya pengerjaannya adalah 1 minggu. Oke? And for all of this, quiz ini bisa di trial sampai 3 kali retake. Jadi yang mau coba lagi boleh. Sampai 3 kali limitnya. Soalnya itu ada 15 soal untuk hormon dan enzim. Nanti udah ada masuk ke LMS masing-masing, so you can check that out ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk kelas A kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Semoga semuanya nanti bisa hadir. Roll call akan absensinya akan ada di si akar sistem. Jadi nanti untuk teman-teman yang tidak hadir, penanggung jawab boleh drop suratnya lewat WA, biasanya bisa confirm untuk pengisian roll call yang ada di si akar. Terima kasih kelas A. I'll see you next week. Thank you very much for your attendance. Have a good day ahead dan soon to be have a good weekend. Okay, thank you everyone. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.